Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun menonton video ini. Pada video ini saya akan membahas terkait dengan pembuatan dan pengajuan SKPP melalui aplikasi gaji web Kemenkeu. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa aplikasi GPP sudah tidak digunakan lagi dan akan beralih ke aplikasi gaji web yang berbasis online ya Bapak Ibu ya, atau berbasis web. Nah, untuk proses SKPP sekarang sudah menggunakan SKPP elektronik, dan karena GPP sudah tidak digunakan lagi, maka pembuatan SKPP elektronik menggunakan gaji web. Sebelum masuk ke praktek, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Dalam proses pengajuan SKPP, di sini melibatkan dua user atau dua role user, yaitu adalah yang pertama PPABP atau operator, user operator, dan user KPA atau PPK atas nama KPA. Jadi dalam ketentuannya PMK terkait dengan SKPP, penandatangan SKPP boleh KPA atau PPK. Nah, PPK ini di sini atas nama KPA-nya. Nah, jadi di sini melibatkan dua user ya. Di mana SKPP-nya dibuat dulu di user operator atau PPABP, dan selanjutnya dilakukan persetujuan atau secara digital dilakukan tanda tangan oleh KPA atau PPK. PPK atas nama KPA. Nah, sebelum melakukan proses pembuatan SKPP-nya, ada hal yang perlu dilakukan. Nah, yaitu adalah proses merekam referensi nomor SKPP. Merekam referensi nomor SKPP ini hanya dilakukan satu kali di awal penggunaannya. Nah, merekamnya dilakukan di user operator atau PPABP, di menu SKPP, kemudian referensi nomor SKPP. Jadi referensi nomor SKPP ini tujuannya untuk merekam format penomoran surat pada Satker Bapak Ibu sekalian. Misalkan nomor suratnya adalah 001/SKPP/2023, maka pada perekaman referensi di situ direkam adalah SKPP/2023. Nantinya pada saat merekam SKPP-nya atau pada saat membuat SKPP, di situ akan merekam nomornya. Nah, pada saat merekam nomor tinggal menginput 001 atau 02, 005 gitu ya, dan nanti SKPP-nya akan terbit nomornya dengan ada kata SKPP/2023 ini di belakangnya. Nah, jadi ini untuk merekam format nomor suratnya aja. Nah, proses ini cukup dilakukan satu kali di awal, tidak dilakukan berulang, kecuali Bapak Ibu ada perubahan format nomor surat ya. Jadi kalau seperti itu baru perlu disesuaikan lagi referensi nomor SKPP-nya. Nah, alur pengajuan SKPP-nya secara lengkap dan detail saya tampilkan di sini Bapak Ibu. Di sini sudah saya tampilkan adalah role user-nya di mana, kemudian menunya di mana, dan berikut juga dengan penjelasannya gitu ya. Nah, ini secara urut-urutannya proses yang dilakukan saya tampilkan di sini. Nah, selanjutnya akan saya praktekkan ya. Tapi mungkin penjelasan alur ini bisa dicatat ataupun mungkin bisa juga disimpan atau difoto atau dicetak gitu ya. Itu panduan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita langsung praktek Bapak Ibu. Kita masuk ke gaji webnya di gaji.kemenkeu.go.id. Nah, kemudian kita login dengan user PPABP atau operator. Klik masuk. Kemudian jangan lupa di awal adalah default anak Satker terlebih dahulu. Oke. Kemudian
Kemudian langkah awal yang akan kita lakukan adalah merekam referensi nomor SKPP. Kemudian kita klik tambah untuk merekamnya. Kemudian kita isikan format SKPP pada satker kita. Misalkan SKPP _2023 seperti yang saya contohkan di gambar tadi, di alur tadi. Kemudian statusnya aktif. Kemudian kita simpan. Oke, sudah aktif ya. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan pembuatan SKPP-nya. Nah, perlu dicatat bahwa proses perekaman referensi nomor SKPP ini hanya dilakukan satu kali saja di awal. Nah, untuk selanjutnya tidak perlu dilakukan lagi. Oke, kita lanjut ke proses pembuatan SKPP-nya. Di menu SKPP, kemudian RUH SKPP. Oke, jadi di sini akan muncul data SKPP yang sebelumnya sudah kita rekam. Nah, tetapi jika kita mau merekam SKPP baru, maka kita klik tombol tambah ini. Sebelum kita membuat SKPP, pastikan pegawai yang akan kita buatkan SKPP-nya sudah direkam SK sesuai peruntukannya. Nah, kita kembali ke sini ya. Jadi jika pegawai tersebut pindah, akan dibuatkan SKPP pindah, maka pastikan sudah merekam jenis SK 23, perubahan kedudukan pindah, dan kedudukannya adalah 05 atau pindah. Jika akan dibuatkan SKPP meninggal, maka pastikan sudah merekam jenis SK 24, perubahan kedudukan meninggal, dan kedudukannya kode 04 atau meninggal. Kemudian jika akan dibuatkan SKPP pensiun, pastikan sudah merekam jenis SK 11, yaitu perubahan kedudukan pensiun, dengan kedudukannya adalah kode 03 atau pensiun, berhenti. Jika sudah direkam SK-nya yang sesuai, maka kita bisa lanjut membuat SKPP-nya. Klik tambah, kemudian kita pilih jenis SKPP-nya. Nah, jadi perekaman SK tadi sangat menentukan Bapak Ibu. Kemudian kita isi nomor SKPP-nya. Misalkan 011 tahunnya, kemudian tanggal SKPP-nya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ternyata isian nomor SKPP ini harus 6 digit. Nah, jadi kita tinggal tambahkan saja angka 00 di depannya hingga menjadi 6 digit. Oke, jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya akan terbentuk baris baru dengan statusnya adalah konsep SKPP. Kita tadi membuat semacam header ya Bapak Ibu ya. Kita membuat headernya atau kepalanya atau suratnya. Jadi dalam surat itu nanti atau dalam header itu nanti kita akan masukkan pegawai mana yang akan masuk ke dalam SKPP ini, gitu ya. Caranya adalah kita klik tombol aksi. Nah, kemudian kita cari pegawainya ya. Bisa dicari menggunakan NIP ataupun menggunakan namanya. Kemudian kita centang, kemudian kita klik pilih. Nah, selanjutnya akan muncul ya pegawai yang barusan kita pilih dengan statusnya adalah proses SKPP. Nah, jika dalam satu nomor SKPP ini di situ mungkin dalam satu tujuan satker yang sama, jadi misalkan ada beberapa pegawai yang pindah ke satker yang sama gitu ya, bisa menggunakan SKPP kolektif gitu ya. Jadi tidak perlu dibuat satu persatu. Nah, jika kolektif tersebut tinggal memilih lagi pegawainya gitu ya. Tinggal dipilih kembali pegawai mana yang akan masuk ke dalam SKPP kolektif ini. Dan pastikan sebelumnya sudah direkam SK-nya ya, SK-nya yang sesuai.
Tetapi jika itu SKPP pensiun, maka tidak bisa kolektif, hanya bisa direkam satu persatu. Kemudian setelah memilih pegawai, selanjutnya kita lakukan pengecekan dan penginputan data SKPP-nya di tombol aksi ini. Oke, di sini akan ada beberapa tab ya, data gaji, perubahan, keluarga, utang, dan lainnya. Di sini akan muncul data gaji terakhirnya secara sistem. Tetapi perlu untuk dilakukan cross check lebih lanjut apakah data ini sudah sesuai atau belum. Nah, jika data gaji terakhir ini dirasa masih belum sesuai, maka kita bisa klik tombol pilih gaji terakhirnya. Barangkali sistem salah memilih gaji terakhirnya. Nah, gini ya. Nah, selanjutnya akan muncul nomor-nomor gaji atau data-data gaji terakhir atas pegawai ini. Jika kasusnya adalah SKPP pensiun dan atas pegawai tersebut diajukan kekurangan pangkat pengabdian, nah biasanya akan muncul juga adalah jenis gajinya adalah kekurangan gitu ya. Nah, karena kekurangan pangkat pengabdian tersebut adalah gaji terakhirnya, maka pilihlah kekurangan pengabdian tersebut gitu. Tetapi karena kasusnya ini adalah SKPP pindah, di mana prosesnya kurang lebih masih normal gitu ya, maka kita pilih gaji induk terakhirnya. Oke, dan muncul data gajinya. Ini perlu di cross check juga atau dicek juga apakah datanya sudah sesuai. Kemudian cek juga data-data perubahan dan data-data lainnya. Kemudian pada tab lainnya ini juga penting untuk dilihat. Yang pertama adalah data tunkin. Jadi kapan terakhir dibayarkan tunkinnya, kemudian uang makan terakhirnya, kemudian THR terakhirnya diajukan tahun berapa, gaji 13-nya tahun berapa terakhir diajukan, kemudian dan sebagainya ya. Dan ini juga yang penting untuk dilakukan, yaitu menginput jabatan barunya dan satker barunya. Misalkan jabatan barunya pelaksana, atau misalkan kepala seksi apa begitu ya. Kemudian satker barunya juga dicantumkan di sini, karena ini nanti akan muncul ke dalam cetakan SKPP yang paling depan ya, halaman depan. Misalkan satker barunya adalah kantor A atau ABC gitu ya. Kemudian jika semua dirasa sudah sesuai, sudah lengkap dan sesuai, maka selanjutnya klik tombol simpan. Ya. Oke. Data sudah tersimpan. Nah, kita coba refresh ya. Nah, ini kemudian akan muncul tombol kirim atau tombol pesawat seperti ini. Kirim SKPP ke PPK atau KPA. Sebelum melakukan pengiriman ke PPK dan KPA, dari user operator ini masih bisa dilakukan pengecekan lagi gitu ya, pengecekan dan perubahan di dua tombol ini, di tombol mata dan di tombol ubah ini, tombol pensil. Jika sudah, selanjutnya kita lakukan kirim ke KPA atau PPK. Kita klik tombol ini, kemudian ya, maka statusnya akan berubah menjadi menunggu persetujuan PPK atau KPA.
Oke, selanjutnya kita masuk ke user KPA atau PPK. Oke, saya sudah masuk ke usernya ya. Jadi pemilihan user KPA atau PPK tergantung satker tersebut. Jadi SKPP itu mau ditandatangani oleh KPA atau PPK, nah itu mengikuti kebijakan di satker tersebut. Nah, tidak ada secara sistem, tidak ada pemilihan gitu ya. Jadi setelah kirim tadi, itu selanjutnya bisa dilakukan di dua user tersebut tergantung kebijakan di satker. Jadi tidak ada proses pemilihan ini mau disetujui KPA atau PPK gitu, tapi langsung aja. Jadi setelah kirim tadi langsung disetujui di user KPA ataupun PPK, semuanya bisa langsung muncul. Kemudian proses persetujuannya dilakukan di menu SKPP, kemudian RUH SKPP. Nah, selanjutnya ada proses verifikasi. Nah, untuk proses verifikasi bisa klik tombol mata ini, kemudian tombol mata lagi seperti tadi. Kita tutup aja, tutup lagi. Jika sudah sesuai, maka bisa klik tombol centang ini ya untuk menyetujui. Tombol X untuk menolak atau mengembalikan ke operator atau PPABP. Oke, kita lanjut setujui. Kemudian kita klik ya. Nah, data berhasil diupdate ya, udah berhasil disetujui. Statusnya berubah menjadi sudah disetujui PPK atau KPA. Selanjutnya adalah proses pengiriman ke KPPN dengan cara klik tombol printer ini untuk tombol cetaknya, cetak SKPP dan kirim SKPP ke KPPN. Nah, langkah pertama adalah klik cetak terlebih dahulu, kemudian lakukan refresh hingga muncul tombol downloadnya gitu ya. Kemudian lakukan unduh atau download. Jika sudah berhasil download, maka selanjutnya adalah kembali ke user PPABP atau operator untuk melakukan pengiriman SKPP ke KPPN. Oke, saya sudah login di user PPABP. Dan jangan lupa melakukan default anak satker. Kemudian kita masuk ke menu SKPP, RUH atau RUH SKPP. Statusnya sudah disetujui ya. Kemudian kita klik tombol printer ini. Nah, di sini sudah muncul tombol seperti pesawat kertas ya. Nah, ini tombol untuk proses pengiriman ke KPPN. Nah, kita klik, kemudian kita klik ya. Nah, kita klik refresh saja. Nah, setelah proses kirim tadi, kita coba klik refresh dan statusnya berubah menjadi menunggu proses persetujuan di KPPN. Artinya SKPP sudah diajukan ke KPPN dan menunggu persetujuan oleh KPPN. Nah, di KPPN akan dilakukan pemeriksaan dan jika sesuai maka disetujui oleh KPPN. Nah, untuk kelengkapan data SKPP ke KPPN, satker juga perlu untuk melakukan kirim kelengkapan SK gitu ya. Supaya data SK yang ada di satker juga terupdate di KPPN gitu, sehingga dalam proses pengecekan SKPP bisa lebih sesuai lagi gitu ya, karena data SK yang baru direkam kan belum masuk ke KPPN gitu. Nah, untuk proses pengirimannya dilakukan di menu kirim, kemudian kirim kelengkapan SK. Kemudian jika ingin melihat update dari proses KPP-nya, maka klik tombol seperti bola ini ya, klik tombol warna orange ini. Ini adalah untuk cek status di KPPN.
Nantinya jika SKPP itu sudah disetujui KPPN, maka statusnya berubah menjadi SKPP telah disetujui KPPN dan bisa di-download SKPP yang sudah ada tanda tangan digital oleh KPPN dengan klik tombol cetak ini ya. Kemudian khusus untuk SKPP pindah, nah ini kan ada proses pengiriman data pegawai ke Satker baru ya Bapak Ibu ya. Jika dulunya pengiriman itu menggunakan ADK pindah atau ADK PND. Nah, untuk di aplikasi Kaji Web ini, untuk saat ini ada dua mekanisme Bapak Ibu. Yang pertama adalah bisa menggunakan ADK pindah juga, di mana itu dibentuk melalui menu utilitas, kemudian kirim desktop. Pengiriman ADK pegawai baru ke desktop. Ini sebenarnya juga dilakukan bisa juga untuk ke Gaji Web ya Bapak Ibu ya untuk saat ini. Ini klik tambah, kemudian pegawainya yang akan dibuatkan ADK pindah. Jadi tinggal dicentang itu ya, centang, kemudian kita klik pilih. Jika NIP yang akan kita buat ADK pindah ini sudah statusnya selesai ya, sudah status selesai, maka bisa di-download ADK pindahnya di sini. Dan di Satker baru mengupload ADK pindahnya dengan cara di menu utilitas, kemudian terima desktop gitu ya. Nah, ini untuk menerima ADK pindahnya, ADK pindah dari Satker lama gitu ya, dari Satker asal. Nah, itu cara yang pertama. Jadi mekanismenya mirip seperti di GPP menggunakan ADK pindah. Itu saat ini masih bisa. Tetapi sekarang di Gaji Web ini juga ada cara kedua. Ada tombol kirim data pegawai atau kirim pegawai ke Satker baru. Gitu ya. Nah, ini bisa klik tombol kirim ini. Nah, kemudian klik ya. Nah, kemudian SKPP-nya kemudian statusnya berubah menjadi SKPP sudah dikirim ke Satker baru. Begitu. Nah, di Satker baru tinggal melakukan penerimaan pegawainya. Di menu pegawai, kemudian terima pegawai pindah. Nah, di sini masukkan NIP-nya dan kode Satker asalnya. Nah, itu nanti akan muncul data pegawai yang sebelumnya itu sudah diklik kirim tadi ya. Kemudian klik tampilkan data. Nah, di sini akan muncul ya. Tadi yang sudah dikirim, diklik tombol kirim dari Satker asalnya gitu. Kemudian ini di Satker baru tinggal dilakukan penerimaan. Ini centang, kemudian klik terima. Gitu. Jadi tidak ada ADK di sini. Tinggal klik tombol kirim dan terima. Baik, jadi video terkait dengan pengajuan SKPP saya kira sudah cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, saran maupun komentar silakan diketik di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.